واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma wal ard. Ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Sabbaha lillahi telah memahasucikan ma fis samawati apa saja yang ada di langit-langit wal ardi di bumi lillahi kepada Allah. Sabaha telah memahasucikan lillahi kepada Allah ma segala fis samawati yang ada di langit-langit wal ardi dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia itu maha gagah, maha bijaksana. Lahu kepunyaannya, baginya mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala perkara maha kuasa. Wal awalu, dialah yang awal, wal akhiru, dan yang akhir, wal dhahiru, yang dhahir, wal batinu, yang batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia kepada segala perkara alim, maha mengetahui. Kalau saya tadi baca, saya ta'ud kemudian baca bismillah. Tapi kalau di pertengahan ayat saya tidak baca bismillah. Jadi kita baca apa adanya saja. Di sini kan ada tulisannya bismillah. Kalau di tengah ayat di tengah surat tidak ada bismillahnya. Juga sering kita mendengar kalau khatib setelah baca ayat ia mengucapkan al-ayah. Ini kalau baca ayatnya sepotong. Arti al-ayata di situ ada perintah yang dibuang, iqra'ul ayata, baca we selanjutnya mah gitu. Kuring mah rek maca sapotong rek nerangkeun ieu. Ada dibaca kabeh tapi anger we al-ayata. Kalau surat as-surata begitu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sabbaha telah memahasucikan. Di surat Al-Jumu'ah dengan fi'il mudhari yusabbihu. Di surat Al-Isra dengan masdar subhana.
Kalau sabaha fi'il madi, kata kerja yang lampau. Kalau yusabihu fi'il mudhari, sedang dan akan datang. Kalau subhana masdar. Maknanya tidak berhenti dari dulu sampai sekarang sampai akan datang bertasbih kepada Allah. Tasbih memahasucikan dari segala sifat yang kotor, dari segala sifat yang kurang. Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari segala syarikat. Itu sabbaha. Kemudian sabbaha artinya menyeberang dari satu sisi ke sisi lain. Itu sabbaha. Yusabbihu, tasbih. Apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian diseberangkan ke dalam hati menjadi iman. Dari ilmu menjadi iman. Dari yang dilihat bahwa tidak ada yang bisa menciptakan alam kecuali Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Ketika melihat gunung-gunung, terucaplah subhanallah, maha suci Allah. Siapa yang kuasa menciptakan gunung? Manusia tidak menciptakan gunung, tapi memanfaatkan. Di Indonesia gunung dimanfaatkan. Dimanfaatkan, diruksak. Ya. Ketika ada tasbihnya, gunung terpelihara. Jadi dimanfaatkan, bukan dirusak. Ma fis samawati wa ma fil ardh, itu kan sebagai bukti kemahatunggalan Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah yang maha gagah. Al-Aziz salah satu asmaul husna, Al-Hakim asmaul husna, nama-nama yang baik. Ketika menyeru Allah, boleh kita menyebut asmaul husna. Ya Aziz, semoga memberi perlindungan kepadaku. Ya Hakim, semoga mengarahkan aku dalam kebenaran. Silakan. Jadi disebut dulu asma Allah. Disebut asmaul husna. Semuanya ada 99. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, ya pasti masuk ke surga. Karena ada buku kecil khusus asmaul husna, ya dibawa lah. Kemudian juga pan dibawa sidina teh asmaul husna, ngadengekeun we nu nyanyi asmaul husna itu. Nu nyanyina teh rada geulis deui. Ya. Barang siapa yang menghitung asmaul husna dakhalal jannah. Kemudian itu waktu saya ditanya, apa itu ini apa? 88. Tapi kalau disebut saya tahu maknanya. Dan mesti bersikap siapa, bagaimana, begitu. Jadi siapa yang menghitung asmaul husna pasti masuk ke surga. Menurut sahabat, yang dimaksud menghitung di situ man amila biha. Siapa yang beramal dengan asmaul husna. Begini, kalau kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Sayang, pantas berdegong wae, begitu maksudnya. Yang mau disebutan we asmaul husna bari berdegong hirup. Iya.
Dibaca Asmaul Husna supaya korupsi teu kapanggih, baca Asmaul Husna supaya maling teu kapanggih, itu mah penyalahgunaan, bukan begitu. Al-Aziz yang maha gagah, pantas tidak kita melawan? Begitu. Al-Aziz disebut tapi melawan, itu kan kebohongan namanya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang menghitung Asmaul Husna itu man amila biha, beramal dengan atau disertai dengan Asmaul Husna, maknanya begitu. Al-Mutakabbir, buktikan dalam salat mengucapkan Allahu Akbar. Al-Adim, yang maha agung, buktikan dalam salat sambil ruku mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Yang maha tinggi Al-A'la, buktikan dengan sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la itu ya. Jadi dengan Asmaul Husna jika mengerti isinya, insya Allah aktivitas hidup akan sesuai dengan kehendak Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh, baginya kepunyaannya kerajaan langit-langit dan bumi. Allah adalah raja bagi seluruh makhluknya walaupun sedang jadi raja. Allah raja yang punya kewenangan, punya batas-batas aturan bagi makhluknya yang tidak boleh dilanggar. Allah sebagai raja, dia kuasa untuk menetapkan hukuman, dia maha kuasa untuk menetapkan ajrun, pahala. Karena itu jangan ada keraguan jika mau beramal soleh. Jangan ada keraguan sertai dengan keyakinan jika melanggar, Allah berkuasa mengadabnya. Yuhyi, dia menghidupkan segala makhluknya, bukan manusia saja. Wa yumit, dan mematikan. Kita dihidupkan oleh Allah dengan proses yang panjang, tapi bagi Allah begitu mudah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghidupkan yang lain. Kalau membuat bentuk seperti ciptaan Allah, manusia bisa membuat patung kuda, tapi terhirupan patung kuda teh, karena tidak bisa menghidupkan. Membuat patung ayam cengcelengan geloba di pleret, cengcelengan bentuk ayam, tapi tidak bisa menghidupkan. Malah manusia bisa membuat pohon dan buah dari plastik, tengah gedean tengah letikan gitu sakitu. Tapi menghidupkan pohon itu tidak bisa. Karena itu hendaklah segala aktivitas kita kembali kepada yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah menetapkan batas-batas hidup dan mati. Di surat Al-An'am dinyatakan khalaqas samawati wal ardh, Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan manusia, wa qada ajala, dan ia tetapkan ajalnya, wa ajalu musamma, dan ajal yang lainnya, yaitu ajal hidup dan ajal mati manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, semua sama. Dan Allah yang menetapkan matinya kapan, berapa, itu Allah.
Seperti manusia-manusia yang dulu dengan tinggi besar sudah tidak ada. Karena bumi tetap jelema ngalobaan. Lamun baradagna juga nu baheula heurin. Nah gitu. Allah Maha Adil. Karena buminya tengah gedean. Katanya saya baca ini hanya perkiraan bahwa inilah generasi terakhir sagede kieu teh. Iya. Kalau Adam diciptakan 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Sesuai dengan alam adil. Terus menekan. Nah, ini terakhir. Lamun ngaloban kene tong hariwang ke dileutikeun deui. Iya. Kemudian ada pikiran kalau menciptakan manusia segede-gede curug, nah gitu. Teka pikir eta nyieun pacul. Lamun jelema sagede curug eta nginum sirop riweuh. Yuhyi yang menghidupkan dengan segala keadilan. Yuhyi yang menghidupkan dengan segala aturan yang pas. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang tidak bisa oleh manusia dilakukan adalah menghidupkan, bukan membuat bentuk, tapi menghidupkan. Baik manusia, binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan sama. Ketika Allah tidak menghidupkan tanaman itu, ya matilah. Manusia bisa apa? Di surat Al-Muluk Al-Qalam yang sudah kita baca, orang bersemangat untuk panen karena sudah yakin hasilnya, tetapi ada niat buruk. Kita berangkat subuh, jangan kita sisakan, jangan sampai miskin ada yang tahu. Sudah ada niat buruk. Hanya semalam ketika subuh berangkat ke kebun, ternyata semuanya kering, dihantam oleh angin yang panas. Nah itulah harus jadi pelajaran. Sekarang sudah mulai lagi bencana-bencana akan muncul. Jadi di Indonesia saya kira bencana tidak akan berhenti, akan terus bersambung. Karena sebab-sebabnya dilakukan oleh manusia, yaitu takabur, tidak mau tawadu, tidak mau bersujud, begitu. Sekarang kelihatan ketakaburannya. Iya. Tapi manusia kalau sudah takabur lupa diri, sakit geus reyod, kesaki-aki, lempang jadi tungtun. Tapi lamun ambek kadek cenah ku aing. Kaincuna teh akod cenah aki, bawa badog kadek cenah ku aing. Ini teh wae diakod. Sekarang itu jelema. Iya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya adalah tunduk patuh kepada yang Maha Kuasa, tidak ada jalan lain. Karena jika Allah tentukan, tetapkan apa rahmat atau azab, tidak ada yang bisa membantah. Angin milik Allah, air milik Allah, laut milik Allah, udara milik Allah, ya terserah Allah mau dijadikan apa. Sekarang sudah mulai lagi ribut, ada angin yang menghancurkan. Wal awalu dialah yang awal, wal akhiru dan yang akhir. Wa dhahiru yang dhahir, wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awalu awal beda dengan makhluk. Kalau awal ada permulaan, namanya sifat salbiyah. Dialah yang awal, tidak ada permulaan. Dialah yang akhir, tidak ada penghabisan. Begitu. Kalau makhluk awal ada permulaan, akhir ada penghabisan, itu makhluk. Kalau Allah tidak. Wal awalu dialah yang awal, tidak ada permulaan. Kalau manusia ada
Yang sering kita lupakan, kita mulai hidup kapan? Siapa yang menetapkan mulai hidup? Hanya Allah. Ketika berada di dalam kandungan ibu, dalam usia 4 bulan ditiupkan ruh. Nah, ini yang tidak bisa manusia itu. Ketika Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kul, katakan Muhammad, ar-ruh min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Udah. Itu mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang makhluk yang bisa membuat. Katanya pernah diadakan percobaan, orang yang sedang sakaratul maut masukkan ke dalam ruangan tertutup kaca itu, ruangan kaca itu. Disiapkan kamera dari berbagai juru, berbagai sudut. Ketika meninggal menghembuskan napas terakhir, apa hasilnya di kamera? Nggak ada. Ya, itulah ruh urusan Tuhan. Rek naon dimaksudna teh. Iya. Terus muncul tahayul, ruh ngider. Ini tahu dari mana kan? Tidak ada manusia yang tahu tentang ruh, hanya Allah. Dulu ya ruh ngider, tahu dari mana? Tahayul saja. Kemudian ruh masuk ke dalam isik yang lain, jasad yang lain, itu jadi 2. Wah, double ieu mah hirup kuduna 60 jadi 120. Ngaco, tahayul itu adalah kebodohan. Al-akhir tidak ada penghabisan. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala perkara akan binasa kecuali zat Allah. Manusia binasa satu persatu, ada yang ngabring bareng, apa mau meninggal satu persatu mau ngabring. Ya, mending ngabring. Berapa ribu sekali kejadian yang meninggal ketika tsunami. Ya, itu bareng sama maut dengan tsunami. Diperkirakan di Indonesia akan terjadi lagi tsunami itu. Ada yang nuntut gitu, tapi waktunya sama, tempat beda. Itu Allah yang menentukan. Ada pertanyaan kemarin malah. Katanya Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya, tetapi kenapa mencabut nyawa menyuruh malaikat? Itu kenapa menyuruh malaikat mencabut nyawa? Bukankah Allah Maha segala-galanya, Maha Kuasa? Begitu. Saya jawab, Anda kan tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Kumaha Allah ya tuh? Pipilun teh. Rek ngutus rek henteu. Ari kumaha didinya mah didinya jeung kawasana tuh. Iya, semuanya akan hancur. Nah, dalam Quran terangkan ada yang mati tuntutan, kemudian ditempatkan di tempat menunggu sampai kehancuran bersama, yaitu hari kiamat. Semuanya ada pada pegangan Allah, tidak ada yang lari. Karena itu tidak ada itu tahayul, bukan dari Islam, istilah nyurup. Pertanyaan saya, kenapa perasaan beda malam Jumaah jeung malam Ahad? Ada apa? Sarua wae atuh. Ieu malam Jumaah mah beda, kaluar puting teh. Aya rada keueung. Hari malam Ahad mah teu, di mana ieu? Ini kan tahayul masih ada kalau begitu. Jeung aneh ari apel teh kudu malam Ahad, di mana dalil? Malam Jumaah gitu. Iya. Malah lamun bapak apel malam Jumaah pan pamajikan bapak mau nyahuan. Tapi lamun malam Ahad mah dangdan curiga. Tapi malam Jumaah dangdan mau curiga, Pak. Gitu.
Ustad cenah naha Ustad ngarokok wae, yang di rumah regreg kalau saya merokok. Kenapa saya pulang bau rokok regreg, tapi kalau saya pulang bau domba curiga. Curiga ya tas ekah di mana? Iya. Yang akhir tidak ada penghabisan. Manusia itu ada akhir hidup, ya. Kemudian Allah hidupkan nanti di akhirat. Wa dhahiru wal batin, yang dohir yang nampak apapun segala perkara maka Allah tahu. Begitu juga yang batin, Allah Maha tahu. Yang kita tidak melihat Allah tahu. Corona itu tidak terlihat, Allah Maha tahu. Karena itu jangan berlindung kepada yang lain, berlindunglah kepada Allah. Ada yang tidak terlihat oleh pandangan manusia disebut jin, gaib. Hendaklah berlindung kepada yang maha gaib. Begitu. Karena itu tuntunannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari yang gaib, dari makhluk gaib kepada yang maha gaib, yaitu Allah. Dan iblis, malaikat, jin sama, ia wajib beriman kepada Allah yang maha gaib. Jadi iblis, jin juga tidak bisa melihat Allah karena maha gaib. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala perkara maha mengetahui. Nah, ini 3 ayat ini kalau dibaca diulang lalu hafal, baca saja dalam sholat untuk 1 rakaat pemanya. Pirakunya 3 ayat nepi ka 2 rakaat. Hiji sapotong. Nah, 1 inilah, silakan. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wad dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kemudian akidahnya ini benar-benar terpelihara, jangan sampai ada unsur-unsur kufur, syirik, nifak. Bersih sekali di sini karena tasbihnya itu. Iman tambah kuat. Karena itu dalam ayat ini juga tersirat dorongan untuk tafakkur. Lahu mulkus samawati wal ard. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian kita lihat ada pohon yang tumbuh, ada yang kering mati, ada binatang yang lahir, ada yang mati. Nah, disitulah untuk tafakkur. Jadi di sini ada dorongan untuk tafakkur, memikirkan tafakkur. Tafakkur ini harus dibarengi dengan tadabbur. Kalau tafakkur dibarengi dengan tadabbur, lahir sikap tasyakkur, bersyukur kepada Allah. Tafakkur tanpa tadabbur, lahir sikap takabbur. Jadi di sini sudah jelas ini. Mensucikan kepada Allah segalanya. Yang dimaksud adalah sebagai dilalah ala wahdaniyatillah, dilalah ala kudratillah. Anehnya banyak manusia sampai ke dasar laut takjub dengan berbagai macam ciptaan Allah, takjub dengan berbagai macam yang ada di laut itu. Tapi kenapa ke Allahnya itu tidak mau iman? Itu takjub dengan segala tumbuh-tumbuhan, tapi kenapa kepada Allahnya tidak mau beriman?
Nah, jadi banyak itu orang penelitian meneliti bumi ini, meneliti laut, ruang angkasa dan seterusnya. Tinggal sedikit lagi menyeberangkan kepada iman. Ya, karena tidak tadabbur maka lahir sikap takabur. Iya. Takabur itu kan sifat yang sombong. Ketika takabur maka Allah akan cabut barokah. Satu tuh. Jadi segala yang tumbuh, segala kekayaan yang dihasilkan tidak melahirkan kebaikan. Seringkali malah melahirkan kejahatan, pembunuhan, peperangan. Padahal mestinya menjadi kebaikan bersama. Saya sering mengungkapkan Indonesia itu subur tapi tidak makmur bagi penduduknya. Di Jazirah Arab padang pasir tidak subur tapi makmur bagi penduduknya. Begitu. Barokah itu dari doa Nabi Ibrahim. Malah yang umroh tahu kan, yang haji buah-buahan di sana bagus, halus teh, Jawa Ambon, Baradar, nu halus ada atuh hari ekspor ti urang mah nya nu bututnya nu halus. Sesa nu bututna di dahar ku urang. Batak teh jangkung-jangkung. Dapat nu halus kayak itu. Tu samangka teh aya nu 5 kilo, satu teh panjang halus. Jauh apa sayur-sayuran. Pokoknya nu bagus we dikirim ke itu mah. Teh nu alus, kopi nu alus. Nah, sesana kurang. Matak mejeuna we paranek we. Nah, begitu ya. Muncul takabur. Kekayaan banyak tapi tidak mengandung kebaikan. Itu tandanya barokah oleh Allah dicabut. Penyebab barokah dicabut adalah takabur. Itu penyebab. Karena itu panas we, situasi teh riweuh we. Jeung curiga we ka batur teh. Itu we saling mencurigai satu sama lain. Kitu we hirup teh pan jadi teu geunah. Satu sama lain teh kitu we silih curiga. Aya nu mamatahan ge angger we goreng pikiran teh. Aya nu ngabejaan ge goreng we pikiran teh. Eta kereta api geus deukeut, angger we goreng we pikiran. Katabrak we geus maot kakara we nya. Nah itu satu tuh. Kedua, ketakaburan ini doa tidak akan dijabah. Karena itu jangan heran di Indonesia kalau doa sudah sampai tingkat nasional. Doa nage tingkat nasional, istighosah nasional. Tapi anggar we tadi seakan-akan tidak dikabul gitu. Kenapa? Ini malah yang lucunya kan istighosah itu artinya prihatin. Dalam keadaan prihatin mesti bagaimana? Tuluy ngayakeun upacara, lain ngadoa, upacara doa. Istighosah daratangna make mobil mewah. Ongko istighosah. Nah, begitu ya. Dalam keprihatinan. Ini yang kedua. Jadi doa tidak diijabah. Jangan heran kalau berdoa sering tapi kenyataan tidak ada. Kemudian juga hendaklah diperhatikan bukanlah sekedar urusan umum tapi urusan keagamaan saja juga. Seringkali doa-doa itu seakan-akan tidak didengar oleh Allah. Karena caranya, dan tidak sedikit juga ulama-ulama sudah terpengaruh oleh yang haram. Jika begitu jangan berharap doa diijabah. Kemudian yang ketiga, amal baik tidak dihargai oleh Allah sebagai amal soleh. Karena kebaikannya seringkali juga kebaikan yang semu. Ayeuna balager deui dari pemilihan.
Iya. Jadi mere, saya akan, makanya saya sering ngusep itu tafakur sebenarnya. Lain ngusep-ngusep teuing. Tuluy diusahakeun eta upan di kudu alus, kudu seungit eta teh, halus-alus supaya kaanggo ku lauk. Dialungkeun maraban lauk ngalalauk. Tuh, nyageun dialungkeun teh eupa parah. Yang dilemparkan itu parab lauk, tapi niatnya bukan maraban. Nah, itu. Hari ibu teh di paraban atau di upanan. Nah, begitu. Jadi kebaikan tidak jadi amal soleh. Yang dikhawatirkan jika kebaikan itu dalam bentuk pelaksanaan keagamaan ibadah, tapi tidak jadi amal soleh. Ini kan khawatir. Apa sudah sampai ke sana, kelihatannya sudah mulai ke sana. Jadi melaksanakan ibadah, tapi tidak dicatat sebagai amal. Nah, ini yang dikhawatirkan itu. Kemudian yang keempat, apabila mati, ruhnya tidak akan disambut dengan sambutan yang baik di langit itu. Busuk, bau, sampai halus sama semuanya ribut. Ini bau apa? Lalu malaikat yang membawa ruh berkata, ruhun khabithatun min jasadin khabithin. Ruh yang buruk dicabut dari jasad yang buruk. Nah, itulah. Maka dengan ayat ini kita tundukkan hati kita, kita perkuat keyakinan bahwa Allah Maha Tunggal, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha bersih dari segala kekurangan, Allah Maha bersih dari segala syirikat-syirikat. Dan wujudkan pengakuan itu dengan sholat. Itu saja. Karena di sholat ada takbir, di sholat ada tasbih, di sholat ada istighfar. Nah, begitu. Jadi segala pengakuan dari ayat ini buktinya adalah sholat. Iya. Dan dengan sholat itu insya Allah barokah akan dibuka, doa akan dijabah, kemudian amal baik menjadi amal soleh, dan ketika meninggal insya Allah akan disambut dengan sambutan yang baik. Nah, jadi saya sering mengarahkan ke sini. Apa artinya pujian kepada Allah kalau sholat tidak? Itu kebohongan kan? Kedua, apa artinya pujian kepada Allah kalau sholatnya menurut keinginannya, bukan menurut kehendak Allah? Nah, karena itu saya sering menyampaikan untuk apik. Kenapa? Karena kita ingin barokah tetap ada pada umat ini. Ya, sampai di sini dulu ya. Cukup. Insyaallah kita lanjutkan surat ini saja dulu ya. 3 ayat baca, kalau hafal dibaca dalam salat. Nah, kemudian nanti kita tambah lagi bertahap lah. Ya, sekian saja dulu. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم